Masyhur Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir. Masih cucunya Kanjeng Nabi keberapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu ke-6. Masyhur jenis sinten? Sayyid sinten? Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, bukan rival ilmu. Bukan rival beda jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah itu kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabah, saya ngias. Ngias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Terus diceritani. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus, hati misalan. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anna dzambaz zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al-qatlu a'dzamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 takunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mbek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mulane dora mateni mergo gede tenan dosane kuwi. Pemene mateni Imam Mushola, tambah gede. Pemene sing jenggoten sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai apa? Makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq enggak apa-apa kalau begitu. Enggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi enggak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Hudi Pak Mustafa dagangan telur ayam, Allahu akbar bujik. Ngape mangan ijik mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur misalnya. Paham? Yo repot kabeh no. Nah, tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu. Bakarut Diasa. Dulu itu kalau giling beras, sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan enggak ada seleb. Tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling gabah itu kan ono sapi. Sing kaya ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah nganggo apa? Sapi utawi unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Nah,
Lah dhisik iku kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyah yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyah ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki najis iki kok disuci. Imam Bulki niku ulama top ngamuk dene. Ah takok neh tak rata aku murid. Takok neh rata aku murid. Nggih mun mboten takat. Arep ulama-ulama sing bergiling ta ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani najis. Karena ini sudah jadi amalun nas. Apa jadi amalun nas? Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini perempuan sing udzayilu utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah." Karena perempuan itu kan disunatkan yang pakaian yang bawah jenis apa, Mas? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohno cingkrang wis dadi aliran. Dadi kiai-kiai anu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekase tletong, bekase najis lah, ono misalnya koyo peceren-peceren nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih ratan. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu zail saya ini, zailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Zailun bahasa Arab ya, penjaman latihan bahasa Arab. Jenis apa? Zailun. Jawabnya kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'dah. Ya sanggep ae kok suci. Jadi anggere bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti pun najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarong kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkarane iku. Lah jajal ae masjid sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis hasil cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak makul ya banter-banter kan padha ae. Lah nak banter terus tipake sandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggahe iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor? Kira-kira wae kira. Bila perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang ku nak udan ngeten. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan niku suci murni apa ana mutanajis ya? Jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem iku wis bener, senajan to ora kok ilmu ngono Pak. Lah iki alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Napa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Menyen kalau jarak tak latih ngaji fikih, sampean akan jarang menemukan ulama yang kersa ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek thariqah. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama targhib sing nyeneng-nyenengno tok. Kula melok partai sing targhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mon, melok partai fikih kula. Sekaruan hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong nek dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas kok hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Hirungana tenan ya. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua. Satu air, dua turab. Ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab. Yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan. Yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'dah.
yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu tadi. Sudah itu satu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa ning hadis-hadis? Mensucikan. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disoder ya ora ngono maksudnya. Ora ngono contone ora ngono. Oh iku ya haram doror jeneng bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya ngawur terus gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan ta wong narukan wong duwe lah. Nak gawe boto itu kira-kira iku ngindari tanah sing ana tletonge ta ora? Jawab sing. Enggak kan? Wong kono ayo jawab ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresiki? Sangke jare. Pengacara kok ngene. Repot. Biasanya rapati wedi pengeran menjen pengacara. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono ae. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu Misbah kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tletong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi aja gue wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune mbok. Aja ora ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas, itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Nah, itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai apa? Batu bata ya tenang wae. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lah ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune iku nek ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean anggo boto tenang toh? Tenang. Wis roh ngaji iki. Dereng. Lha iku wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya.